sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu di saat yang teduh di dalam rumah yang kudus ini. Kami menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Saat ini kedua hati kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau membaca firman, mendengarkan firman, serta merenungkannya. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini, hamba adalah yang memiliki banyak keterbatasan, tetapi kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menerangikan, memberikan kami roh firman, sehingga kami bisa menyampaikan firman ini melalui kuasa dari Roh Kudus Tuhan. Selama yang mendengarkannya, biarlah kami mengarahkan hati kami seluruh jiwa raga kami Tuhan, sehingga firman ini Bapa bukan hanya begitu saja kami mendengarkannya, tetapi biarlah firman ini akan betul-betul kami pahami dan akan mengarahkan kehidupan kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan takut akan Engkau dan setia kepada-Nya. Bersabda bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang kita baca bahkan kita dengarkan pada saat ini terambil dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat ke-10 begini sabda Tuhan. Di bawah penuh dibenarkan lagi. Ayat 9 berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut maka Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang yang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Salam. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah kita saat ini yang memberikan ruang dan waktu untuk kita datang ke ibadah menyapa Tuhan. Tetapi lebih jauh dikatakan ruang yang indah, hati saya dan saudara-saudara tertuju di dalam atas kebenaran firman Tuhan. Namun firman Tuhan itu bisa kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Tema kita dalam ibadah saat ini, makna pengakuan iman dalam hidup. Makna pengakuan iman dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kali kita datang beribadah di hadapan Tuhan, kita mengikuti liturgi dengan tertib. Ada nyanyian, doa, pembacaan firman, dan tentu saja Bapak Mama dan saudara-saudara pasti ada pengakuan iman resmi yang selalu kita sampaikan dari hati kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua hafal betul kata dan kata
dalam Yesus Kristus. Pernahkah kita bertanya di dalam hati kita masing-masing saat ini, mengapa bagian ini ada dalam hidup kita? Pernahkah dalam hidup saya dan saudara-saudari saat ini, kenapa pengakuan iman rasmi ini selalu ada di saat ini? Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa gereja mengucapkan setiap minggu? Dan yang lebih penting, apa maknanya bagi iman kita ini? Mungkin bagi sebagian orang, bagian ini terasa seperti formalitas saja. Tetapi sesungguhnya Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih, pengakuan iman rasuli bukan sekedar tradisi, tetapi ini adalah pernyataan iman yang hidup kekal dalam hidup saya dan saudara saat ini. Pernyataan yang mengakar pada sejarah panjang gereja, dan yang seharusnya kita ucapkan dengan hati yang sesungguh dan percaya di hadapan Tuhan. Kita akan melihat secara singkat pengakuan iman rasuli pada Mama dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mundur sejenak ke abad pertama pada masa gereja mula-mula pada waktu itu. Pada masa itu, dunia dikuasai oleh Kaisar Romawi. Kaisar dianggap sebagai Tuhan, atau Deus dalam bahasa Yunani Bapak. Setiap orang harus mengakuinya. Kaisar adalah Tuhan. Itu tanda kesetiaan kepada negara. Tapi Bapak Mama, orang-orang Kristen berkata lain. Mereka dengan berani menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pernyataan ini sangat berbahaya Bapak Mama. Karena dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan, mereka sedang berkata bahwa Kaisar bukan Tuhan. Akibatnya, banyak orang Kristen ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Namun Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih, mereka tetap dibunuh. Mereka tidak mundur. Karena bagi mereka Bapak, Mama, dan saudara-saudari, Yesus lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Itulah pengakuan iman yang sejati, lahir dari hati yang percaya di hadapan Tuhan, bukan dari bibir yang sekedar berkata-kata saja. Seiring waktu Bapak, Mama, dan saudara-saudari, pengakuan iman sederhana itu berkembang menjadi rumusan iman yang lebih lengkap ketika muncul ajaran-ajaran sesat yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan atau menolak kebangkitan. Maka gereja merasa perlu merumuskan iman yang benar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali dalam pembacaan firman Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang 10. Dalam Roma pasal 10 Bapak, Mama, di situ Rasul Paulus menjelaskan inti keselamatan dalam Kristus. Dan ada dua kata penting muncul di ayat 9 dan ayat 10, yaitu percaya dan mengaku. Pada ayat 9, Paulus menuliskan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kata mengaku Bapak, Mama, di sini dalam bahasa Yunani adalah homologeo. Artinya menyatakan dengan tegas. Tegas artinya Bapak, Mama, setia sekata dengan kebenaran. Mengaku bukan hanya berbicara sembunyi-sembunyi, tetapi menyatakan dan menyiarkan dengan lantang tanpa keraguan dan kebimbangan. Bapak, Mama, dan saudara-saudara
arus dunia. Dunia berkata bahwa Mama Kaisar adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi orang percaya berani menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tidak stop di situ saja. Tapi Paulus melanjutkan lagi bab Mama. Ia berkata lagi, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu perkataan Paulus. Artinya bahwa Mama dan saudara-saudara yang terkasih, artinya bahwa pengakuan iman sejati tidak hanya terbatas di mulut saja Bapak-bapak dan saudara-saudari, tetapi harus berakar di hati kita. Lahir dari hati yang percaya kepada Kristus, percaya kepada kebangkitan. Berarti Bapak Mama mengakui bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh hidup, menang atas dosa dan maut. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalimat ini sangat menarik dalam hidup saya dan saudara. Di tengah arus dunia filsafat yang menolak dan tidak percaya akan kebangkitan tubuh, orang Kristen justru harus percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus Kristus sungguh bangkit dari antara orang mati. Mama dan dikasih Tuhan. Nah, kalimat ini bukan sekedar ditulis tangan Paulus di atas secara cantik di kertas, tetapi pengakuan iman ini sendiri yang lahir dari hati yang percaya. Nah, Bapak Mama dan saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah dasar iman Kristen. Ini harus diakui dan dipercaya oleh orang Kristen. Sebab tanpa kebangkitan iman kita kosong. Dalam 1 Korintus ayat 15 sampai 14. Saudara-saudari yang terkasih, jadi percaya di hati dan mengaku di mulut adalah dua sisi dari satu iman yang hidup. Dan iman yang hidup itu bukan membuahkan keselamatan. Sebagaimana kata firman Tuhan pada akhir ayat 9, Ia mengatakan bahwa maka kamu akan diselamatkan. Buah dari iman yang hidup itu ialah keselamatan. Ayat 10 yang menjelaskan lagi bahwa Paulus menyatakan bahwa karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Pada bagian ini Bapak-bapak, Paulus menegaskan lagi hubungan iman dan pengakuan. Iman dan hati membenarkan kita di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan pengakuan dengan mulut menjadi bukti keselamatan yang tampak bagi dunia. Artinya lagi Bapak Mama, iman yang tidak diungkapkan bukan iman yang hidup. Sebaliknya, pengakuan yang tidak berasal dari hati. Pengakuan tanpa iman, tanpa percaya pada apa yang diucapkan, hanyalah formalitas kosong. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu antara percaya dan mengaku, keduanya harus menyatu, bukan bergantungan, tetapi harus menyatu. Artinya bahwa kita meyakini Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi hidup saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari ayat ini kita bisa memahami 3 makna utama pengakuan iman dalam liturgi ibadah. Pertama adalah makna pengakuan iman dalam liturgi ialah sebagaimana pernyataan iman yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kali kita bersama-sama mengucapkan setiap hari ini, maupun dalam hubungan pada kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha
Bapa Mama. Ini sesuai dengan Roma 10 ayat 9. Kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup saya dan saudara saat ini. Yang kedua, makna pengakuan iman dalam liturgi ialah sebagai kesaksian bersama gereja di dunia saat kita mengucapkan pengakuan iman dalam ibadah. Sejati kita tidak berdiri sendiri. Kita bergabung dengan seluruh orang percaya dari berbagai bangsa dan sama, bersama-sama dengan orang-orang percaya pada masa gereja mula-mula dan para rasul awal itu, dengan gereja di seluruh dunia. Kita semua sebagai tubuh Kristus Bapa Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita menyatakan bahwa kita punya satu iman dan satu pengakuan, yaitu pengakuan iman rasmi. Dengan demikian Bapa Mama, pengakuan iman menjadi tanda kesatuan gereja Kristen. Kita satu tubuh, satu iman, satu Tuhan. Ketiga, makna pengakuan iman dalam liturgi. Sebagaimana pengajaran penguatan iman dengan menyebutkan ajaran yang benar dan menjaga kita dari kesesatan, sebab setiap kalimat dalam pengakuan iman rasuli berakar pada Alkitab yang ada pada Mama saat ini. Aku percaya kepada Allah Bapa. Yesus mengajarkan kita berdoa kepada Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal. Dasar dari Yohanes 3 ayat 15. Aku percaya kepada Roh Kudus, janji dalam Yohanes 14 ayat 26. Dengan mengucapkannya terus menerus, iman kita dibentuk dan diteguhkan Bapa Mama dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita sudah memahami makna pengakuan iman dalam liturgi, maka ada juga 3 poin lagi dalam hidup saya dan saudara saat ini. Pertama adalah ucapkanlah pengakuan iman dengan kesadaran yang penuh Bapa Mama. Ya, ucapkanlah pengakuan iman dengan kesadaran yang penuh. Berarti kalau dengan penuh dari seluruh isi hati kita. Ya, kadang-kadang kita Bapa Mama, karena kita sudah bosan juga. Setiap hari Minggu kalau sudah habis persembahan itu, malahan juga ada yang diam-diam saja. Ada juga yang mudi-mudi. Sebenarnya Bapak Mama, kalau kita mengatakan pengakuan iman yang sepenuhnya itu, berarti harus dari hati kita bahwa kita betul-betul meyakini Yesus Kristus yang ada dalam diri kita Bapak Mama. Bukan hanya sekedar kita berdiri saja. Kenapa setiap saat harus ini? Kenapa dalam masalah minggu ada itu lagi? Kenapa pengumuman harus ada pengakuan iman? Kenapa Bapak? Kalau kita betul-betul mengimani Kristus dalam hidup kita, berarti kita menghayati pengakuan iman itu di dalam diri saya dan saudara-saudara saat ini. Yang kedua, jadikan pengakuan iman sebagai kesaksian hidupmu. Jadikan pengakuan iman sebagai kesaksian hidupmu. Berarti kalau kesaksian hidup iman, kita sudah mengimani Kristus. Tapi kebanyakan kita Bapak Mama sering terjadi bahwa bukan kita mengimani dari Kristus dalam diri kita. Ketika kita punya pergumulan saja kita sudah mati. Malah kita sudah jauh dari gereja. Kita tidak mau lagi pergi gereja. Kita tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan karena ada dalam pergumulan hidup. Kalau bisa perlu ada pergumulan yang mati. Kalau
Kemudian dikunjung, ini ngalah pergumulan ini dan lain dan sebagainya. Tapi kalau Petro ada sebentar, itulah dia kita bermain. Hidup saya dan saudara kita itu hanya di dalam Tuhan Bapa Mama. Kalau kita betul-betul menyadari hidup saya dan saudari bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dalam hidup saya dan saudari saat ini, bahwa kita mengimani Tuhan sebagai juru selamat, mari kita mengubah hidup kita dan mari kita menyatakan kepada Tuhan. Di saat saya dan saudara-saudari kita menyatakan pengakuan iman Rasul dari hati. Kenapa dari hati Bapa Mama? Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dalam hidup saya dan saudara-saudari. Bukan hanya sekedar kita berdiri Bapa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, boleh diberkati. Hayatilah isi pengakuan iman dalam tindakan yang nyata. Percaya kepada Allah berarti hidup dengan taat. Berarti kalau dengan taat, bahwa bagaimana hidup saya dan saudara membawa sekutu di hadapan Tuhan. Misalnya, saat ini Bapak Mama, kalau kita ada rumah pasti kita berdoa. Saya yakin semua ini kalau ada rumah ada berdoa. Karena selama 6 hari ada masalah dalam rumah tangga, persoalan, perselisihan dan lain dan sebagainya. Tentu hari Sabtu itu dia harus memberi satu diri kepada Tuhan. Sebelum dia datang ke gereja, pasti dia akan berdoa. Kenapa Bapak Mama? Ketika kita masuk dari sana, Bapak Mama kita datang, Yesus sudah melihat saya dan saudara-saudari ada dalam pergumulan hidup kita. Maka firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban beban, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya saya dan saudara hari ini yang ada saat ini, kita semua ini punya pergumulan hidup bersama. Jangan kita lihat bahwa pendeta vikaris dan tulis tidak punya pergumulan karena mereka pikir terus dan pasti ada pergumulan atau tidak orang-orang. Pasti ada pergumulan hidup. Makanya kenapa firman Tuhan dia katakan percaya kepada Allah berarti hidup dengan taat. Kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengubah hidup kita jika kita ada di dalam jalan keselamatan itu. Tapi kebenaran kita bermana lebih mengikuti keinginan kita secara pribadi daripada kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Tuhan memberkati saudara-saudara saat ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengubah hidup kita. Jika pengakuan iman Rasul itu meneguhkan hati saya dan saudara-saudara, katakanlah kepada Tuhan, saya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidup saya dan saudara-saudara saat ini. Maka kehidupan kita saudara-saudari akan memiliki kehidupan yang kekal yang ada di dalam Tuhan. Jika saya dan saudara saat ini mau mengubah hidup kita dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.